Namaku Nadira, seorang wanita yang dulu banyak orang iri padanya. Aku memiliki pekerjaan mapan di sebuah perusahaan multinasional ternama. Gajiku lebih dari cukup, aku sering bepergian ke luar negeri untuk urusan kantor, dan kehidupan rumah tanggaku pun terlihat bahagia dari luar. Aku menikah dengan Rangga, pria yang awalnya kuanggap sebagai pendamping hidup yang penuh tanggung jawab. Ia bukanlah pria yang luar biasa kaya atau berprestasi, tapi ia pandai berbicara, punya harisma, dan selalu mampu membuatku merasa istimewa. Di awal pernikahan, ia sering bilang, "Dira, aku nggak bisa bayangin hidupku tanpa kamu. Kamu semangatku, kamu masa depanku." Kalimat itu dulu cukup membuatku buta. Aku percaya bahwa cintanya tulus. Namun seiring berjalannya waktu, aku mulai sadar, ternyata ia bukanlah sosok yang benar-benar bisa menjadi sandaran hidup. Setelah melahirkan anak pertama kami, aku mulai merasakan betapa sulitnya membagi waktu. Setiap pagi aku harus menyiapkan kebutuhan bayi, memasak sarapan untuk Rangga, lalu terburu-buru pergi ke kantor. Malam harinya, aku sering pulang larut, kelelahan, dan hanya punya sedikit waktu untuk menimang anak. Aku berusaha sekuat tenaga menjadi istri sekaligus ibu yang baik, tapi tetap saja selalu ada keluhan dari Rangga. "Kamu tuh istri apa robot, Dira? Pulang kerja wajah capek, nggak ada senyuman buat aku. Aku butuh perhatian istri, bukan cuma amplop gaji." Aku terdiam saat itu. Bukan karena tak bisa menjawab, tapi karena aku juga lelah. Aku ingin ia mengerti betapa keras perjuanganku. Namun tampaknya, semakin hari ia semakin tak peduli. Aku mulai curiga ketika Rangga sering pulang larut malam. Alasannya selalu, kerjaan lembur, atau nongkrong sama teman bisnis. Padahal aku tahu, ia tidak punya bisnis yang begitu penting. Hingga suatu hari, aku melihat notifikasi di ponselnya ketika ia mandi. Ada pesan masuk dari seorang perempuan bernama Clara. "Sayang, jangan lupa besok kita dinner ya. Aku kangen banget sama kamu." Hatiku seakan diremas. Aku berusaha menahan diri, tidak langsung marah, hanya menyimpan bukti itu dalam pikiranku. Sejak saat itu, aku mulai memperhatikan perubahan Rangga. Ia semakin sering menyebut nama Clara secara tidak langsung, entah dalam bentuk cerita atau candaan. Yang lebih menyakitkan, ia mulai membandingkan aku dengan Clara. "Clara itu wanita hebat, Dira. Dia pinter, punya usaha, kelihatan mandiri banget. Kamu tuh kenapa malah makin sibuk tapi nggak kelihatan segar? Kayaknya kamu terlalu capek kerja, deh." Aku terdiam. Ingin sekali aku menamparnya, tapi aku menahan diri. Aku tahu waktunya belum tepat untuk mengungkap semua. Hari-hari berlalu dengan penuh tekanan. Di kantor, aku harus menghadapi target tinggi, meeting panjang, dan perjalanan dinas yang melelahkan. Di rumah, aku harus berhadapan dengan suami yang mulai dingin dan anak yang masih kecil membutuhkan perhatian. Suatu malam, aku termenung di ruang kerja kecil di rumah. Laptop masih terbuka dengan puluhan email masuk, sementara suara tangisan anak terdengar dari kamar. Hatiku hancur. Aku merasa gagal menjadi ibu, gagal menjadi istri, meskipun aku sukses di pekerjaan. Aku pun memutuskan sesuatu yang menurutku saat itu adalah pengorbanan besar, keluar dari pekerjaanku. Aku ingin fokus pada anakku, sekaligus mencoba memperbaiki hubunganku dengan Rangga. Kupikir, jika aku menyerahkan waktuku sepenuhnya untuk keluarga, ia akan lebih menghargai. "Rangga, aku udah mikirin ini matang-matang. Aku mau berhenti kerja. Aku pengen fokus sama kamu dan anak." Aku mengatakan itu dengan penuh keyakinan. Namun alih-alih bahagia, wajah Rangga justru berubah dingin. Ia menatapku tajam, seperti mendengar hal paling konyol. "Kamu serius, Dira? Berhenti kerja? Kamu pikir aku bisa hidup cuma dari gaji aku aja? Kamu lupa, gaya hidup kita butuh banyak uang? Kalau kamu berhenti kerja, kamu bukan siapa-siapa." Aku tercekat. Kukira ia akan mendukung, kukira ia akan senang akhirnya aku punya lebih banyak waktu untuknya dan anak. Tapi ternyata, baginya aku hanya mesin pencetak uang. Aku berusaha tersenyum, meskipun hatiku sakit. Aku kan bisa ngurus anak, rumah, dan kamu. Bukankah itu yang kamu mau? Namun ia justru menepuk meja, membuatku kaget.
Itu nggak cukup, Dira. Kamu tahu nggak, perempuan kayak Clara aja bisa ngurus bisnis, bisa jadi pasangan yang produktif, nggak cuma ngandelin suami. Aku butuh pasangan yang bisa bikin aku bangga, bukan istri yang jadi ibu rumah tangga biasa. Kalimat itu menusuk hatiku. Aku ingin menangis, tapi aku hanya terdiam. Malam itu aku tahu, keputusanku akan mengubah segalanya. Beberapa hari setelah pengunduran diriku, aku mencoba menjalani peran sebagai ibu rumah tangga penuh waktu. Aku menyiapkan sarapan dengan menu terbaik, mengantar anak ke sekolah, menunggu Rangga pulang dengan wajah penuh senyum. Namun, semua itu seakan tak berarti. Ia semakin jarang pulang, bahkan jika pulang pun hanya untuk tidur. Saat sarapan, ia lebih sering memainkan ponselnya, tertawa kecil membaca pesan dari seseorang yang jelas bukan aku. Aku tahu, Clara semakin masuk dalam hidupnya. Di depan cermin, aku mencoba menatap diriku. Wajahku tampak lelah, tapi mataku menyimpan api yang berbeda. Kalau kamu pikir aku kalah, Rangga, kamu salah besar. Aku masih punya sesuatu yang belum pernah kamu tahu. Ya, aku menyimpan rahasia besar. Sebenarnya, sebelum keluar dari perusahaan, aku sudah ditawari posisi sebagai pemimpin cabang baru di luar negeri. Aku juga diam-diam membangun usaha pribadi di bidang fashion yang mulai berkembang pesat. Semua itu kusimpan rapat-rapat, bahkan Rangga tidak tahu. Hari demi hari, aku semakin melihat kebencian di mata Rangga. Hingga akhirnya, ia mengucapkan kata-kata yang menghancurkan tapi sekaligus membebaskanku. Dira, aku udah nggak bisa lagi sama kamu. Aku mau cerai. Aku pengen hidup sama Clara. Dia lebih punya masa depan daripada kamu. Aku menunduk, menahan senyum getir. Hatiku sakit, tapi ada bagian dalam diriku yang merasa lega. Dalam hati aku berkata, silakan, Rangga. Hidup sajalah dengan perempuan yang kamu anggap sempurna itu. Nikmati masa depan palsumu. Karena pada akhirnya, aku yang akan tertawa terakhir. Dan malam itu, aku resmi menjadi seorang istri yang dikhianati, tapi juga seorang wanita yang akan bangkit dengan lebih kuat. Sejak aku menyampaikan niatku untuk berhenti kerja, suasana rumah berubah drastis. Aku mengira, dengan fokus pada rumah tangga, aku bisa mendekatkan diri pada suami. Aku membayangkan, Rangga akan pulang kerja dengan senyum hangat, mendapati aku dan anak menunggunya di meja makan. Namun kenyataan tidak semanis itu. Hari pertama aku resmi tidak lagi bekerja, aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dengan menu kesukaan Rangga, nasi goreng kampung dengan telur mata sapi setengah matang. Aku bahkan menyetrika kemejanya hingga licin sempurna. Ketika ia keluar kamar, aku tersenyum, berusaha terlihat segar. Pagi, Mas. Aku bikinin nasi goreng kesukaanmu. Rangga hanya melirik, lalu duduk, menyendok nasi tanpa kata-kata. Tak ada senyum, tak ada ucapan terima kasih. Hanya layar ponselnya yang membuatnya tersenyum, dan aku tahu senyum itu bukan untukku. Hari-hari berikutnya, aku merasa semakin terasing di rumah sendiri. Aku menata rumah, merapikan taman, menyiapkan makanan lengkap, tapi semua terasa sia-sia. Rangga sering pulang larut, atau bahkan tidak pulang. Jika kutanya, jawabannya selalu sama. Aku capek, Dira. Jangan banyak tanya. Urusan kerjaan, nongkrong sama teman. Namun aku tahu, teman, itu bernama Clara. Aku mulai merasa keputusanku salah. Aku berhenti kerja demi keluarga, demi dia, tapi justru ia semakin menjauh. Aku merasa seperti wanita bodoh yang meninggalkan hal yang kucintai, karierku, hanya untuk dikhianati. Namun di balik rasa sesal itu, ada suara kecil dalam hatiku yang berkata, sabar, Nadira. Jangan biarkan kelemahanmu terlihat. Buktikan bahwa kamu lebih kuat dari apa yang mereka kira. Kadang aku termenung, mengingat kembali masa-masa ketika aku dan Rangga pertama kali bertemu. Ia dulu hanyalah karyawan biasa, sementara aku sudah menduduki posisi manajer muda. Aku jatuh cinta bukan karena hartanya, tapi karena kesederhanaannya. Aku masih ingat saat ia melamarku dengan cincin sederhana di warung kopi tempat pertama kali kami bertemu. Aku mungkin gak punya banyak, Dira. Tapi aku janji, aku akan bikin kamu bahagia. Aku percaya pada janji itu.
Aku meninggalkan banyak pria mapan demi Rangga, karena aku yakin cintanya tulus. Dan kini, janji itu seperti abu yang terbang ditiup angin. Suatu malam, aku memberanikan diri bicara serius dengan Rangga. Aku menunggu ia pulang hingga lewat tengah malam. Begitu ia masuk rumah, aku langsung menyodorkan secangkir teh hangat. Mas, boleh kita bicara sebentar? Aku merasa akhir-akhir ini kita makin jauh. Aku berhenti kerja supaya bisa lebih dekat sama kamu. Apa aku salah? Rangga meletakkan tasnya kasar di sofa. Ia menatapku dengan pandangan muak. Justru itu masalahnya, Dira. Kamu berhenti kerja? Kamu nggak punya masa depan lagi. Aku butuh pasangan yang bisa bikin aku bangga, bukan yang cuma ngurus dapur. Kata-katanya membuatku tercekat. Tapi aku kan masih bisa bangun usaha, Mas. Aku bisa? Sudahlah. Aku capek dengar omongan kamu. Kamu nggak bisa dibandingin sama Clara. Dia itu mandiri, pintar cari uang, dan tahu gimana bikin laki-laki dihargai. Aku terdiam. Rasanya ingin menangis, tapi air mataku tak keluar. Yang muncul justru api dalam dadaku. Malam itu, aku tahu pernikahanku hampir berakhir. Aku bisa saja memohon, memelas agar Rangga bertahan. Tapi aku tidak mau. Aku mulai menyusun rencana dalam diam. Aku tahu Clara dan Rangga akan semakin dekat, dan cepat atau lambat, ia akan meninggalkanku. Namun aku tidak boleh kalah. Aku kembali membuka laptopku, meski aku sudah resmi berhenti kerja. Di sana ada ratusan email, bukan dari kantorku yang lama, tapi dari tim kecil yang sudah kubangun. Ya, usaha fashion onlineku yang diam-diam mulai berkembang pesat. Aku juga menerima pesan dari direktur besar perusahaanku dulu. Nadira, kami tetap ingin kamu memimpin cabang baru di luar negeri. Pertimbangkan lagi. Posisi ini akan segera dibuka, dan kami melihat kamu kandidat terbaik. Aku tersenyum samar. Jadi inilah jalanku. Suamiku mungkin meremehkanku, tapi dunia luar masih menganggapku berharga. Meski hatiku sudah mantap, aku tidak langsung menunjukkan kekuatanku. Aku terus berpura-pura menjadi ibu rumah tangga biasa, sementara diam-diam aku bekerja membangun usahaku. Pagi hari aku menyiapkan sarapan, siang aku mengurus anak, malam aku sibuk meeting online dengan timku. Aku berusaha agar Rangga tidak mencurigai apapun. Kadang ia pulang membawa parfum asing di bajunya, atau senyum yang tak pernah ia berikan padaku lagi. Aku hanya menatap, tanpa protes. Dalam hatiku, aku berkata, nikmatilah waktumu, Rangga. Karena sebentar lagi, kamu akan menyesal sudah membuangku. Hingga akhirnya, hari itu tiba, Rangga pulang dengan wajah tegas. Ia tidak lagi menyembunyikan niatnya. Dira, aku mau jujur. Aku nggak bisa lagi sama kamu. Aku mau hidup sama Clara. Dia punya masa depan, dia bisa bahagiain aku. Kamu udah nggak ada apa-apanya. Aku terdiam lama, lalu menghela napas. Kalau itu pilihanmu, aku nggak akan menghalangi. Tapi ingat, Rangga, dunia ini berputar. Jangan pernah remehkan orang yang kamu anggap nggak ada apa-apanya. Ia tertawa sinis. Kamu cuma ngomong doang, Dira. Setelah cerai, kamu mau jadi apa? Ibu rumah tangga yang ditinggalin? Atau janda nggak punya kerjaan? Aku yakin kamu bakal nyesel. Aku tersenyum pahit. Dalam hati aku berkata, bukan aku yang akan menyesal, Rangga. Tapi kamu. Malam itu, setelah ia tidur, aku menatap wajah anakku yang pulas. Aku berjanji dalam hati, aku tidak akan pernah membiarkan anakku melihat ibunya hancur. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa bangkit lebih dari sekadar seorang istri yang ditinggalkan. Aku membayangkan suatu hari, ketika Rangga dan Clara merayakan kebahagiaan mereka, aku akan muncul dengan segala yang sudah kuperjuangkan. Dan di saat itulah, aku yang akan tersenyum terakhir. Aku selalu berharap semua perkataannya hanya ancaman. Bagaimanapun, aku masih istri sahnya, ibu dari anaknya. Namun pagi itu, aku dikejutkan oleh secari kertas di meja makan, surat gugatan cerai. Tanganku gemetar saat membacanya. Nama lengkapku tertulis jelas, lengkap dengan alasan yang ia tuliskan, tidak sejalan, tidak mampu mendukung masa depan. Mataku berkaca-kaca.
Aku yang selama ini mendukungnya, yang menanggung sebagian besar beban rumah tangga, kini disebut tidak mampu mendukung masa depan? Hatiku hancur, tapi aku tahu, tangisan tak akan mengubah apapun. Aku menutup mata sejenak, lalu menarik napas dalam. Baiklah, Rangga. Kalau ini maumu, aku terima. Tapi ingat, semua yang kamu remehkan hari ini akan menjadi alasanmu menyesal seumur hidup. Beberapa hari kemudian, kami duduk di ruang tamu, membicarakan detail perceraian. Aku berusaha tenang, tapi Rangga justru melempar kata-kata pedas. Kita udah nggak bisa lagi, Dira. Kamu bukan wanita yang aku mau. Kamu berhenti kerja, kamu cuma jadi beban. Aku butuh pasangan yang bisa ngedukung aku, bukan yang cuma ngurus anak. Aku menatapnya tajam. Aku berhenti kerja demi kamu, demi anak kita. Kamu lupa itu? Rangga menertawakan ucapanku, suara tawanya sinis. Demi aku? Jangan ngibul. Kamu tuh berhenti kerja karena nggak kuat sama tekanan. Kamu bukan tipe wanita tangguh. Lihat Clara, dia bisa kerja, bisa ngurus bisnis, tetap cantik. Kamu, pucat, lelah, dan membosankan. Kata-katanya seperti belati yang menancap ke dadaku. Namun aku tidak membalas dengan air mata. Aku hanya diam, menatapnya dengan senyum getir. Dalam hatiku, baiklah, Rangga, kalau kamu ingin membandingkan aku dengan dia, suatu hari kamu akan tahu siapa yang benar-benar tangguh. Yang paling menyakitkan bukan hanya ditinggalkan, melainkan saat Rangga mencoba merebut anakku. Aku mau hak asuh anak. Kamu nggak kerja, kamu nggak punya penghasilan. Aku bisa kasih masa depan lebih baik buat dia. Aku tercekat. Anakku yang masih kecil, satu-satunya alasan aku bertahan selama ini, ingin ia rebut juga. Aku tidak bisa diam. Tidak, Rangga. Aku mungkin bukan lagi istrimu, tapi aku tetap ibunya. Anak ini akan tinggal sama aku. Rangga mendengus. Kita lihat saja di pengadilan. Aku tahu, ia hanya ingin menyakitiku. Ia tidak benar-benar peduli pada anak. Yang ia pedulikan hanya harga diri dan gengsinya. Hari sidang tiba. Aku datang dengan langkah pasti, meski hatiku porak-poranda. Rangga duduk di seberang, dengan Clara yang setia menemaninya. Perempuan itu tersenyum sinis padaku, seakan berkata, "Kamu sudah kalah, Nadira." Di depan hakim, Rangga berbicara lantang. "Yang mulia, saya tidak bisa lagi bersama istri saya. Dia tidak sejalan, tidak bisa mendukung masa depan saya. Saya ingin bercerai." Aku menunduk, menahan air mata. Ketika giliran aku bicara, suaraku bergetar, tapi tegas. "Yang mulia, saya tidak akan memohon pada suami saya untuk bertahan. Jika dia ingin bercerai, saya terima. Tapi satu hal, saya minta hak asuh anak tetap pada saya." Hakim akhirnya memutuskan, kami resmi bercerai, dan hak asuh anak jatuh padaku. Itu sedikit kelegaan di tengah luka besar yang harus kutanggung. Aku pulang dengan hati kosong. Rumah ini terasa asing, seperti tak lagi memiliki jiwa. Foto-foto pernikahan di dinding kulihat dengan tatapan hambar. Aku ingat jelas bagaimana dulu kami berdua tersenyum bahagia di altar. Semua janji yang ia ucapkan, semua mimpi yang kami rancang, kini lenyap seperti debu. Di kamar, aku menangis sejadi-jadinya. Bukan lagi karena kehilangan cinta, tapi karena aku merasa dikhianati oleh orang yang seharusnya melindungiku. Namun di sela tangisku, aku juga merasakan api kecil menyala dalam diriku. Aku tidak boleh selamanya terpuruk. Aku punya anak yang harus kulindungi, aku punya harga diri yang harus kujaga. Beberapa hari kemudian, aku tak sengaja bertemu Clara di sebuah kafe. Ia datang dengan dandanan mewah, menggandeng Rangga. Mereka terlihat bahagia, sementara aku duduk sendirian. Clara menghampiriku dengan senyum sinis. "Oh, Nadira, aku dengar kamu udah resmi cerai ya? Sayang sekali, padahal kamu dulu terlihat begitu sempurna. Tapi ya, siapa suruh berhenti kerja? Lihat aku tetap bisa punya segalanya." Aku hanya tersenyum tipis, meski hatiku sakit. "Selamat ya, Clara. Semoga kamu puas dengan apa yang kamu rebut." Ia tertawa keras, membuat beberapa orang menoleh. "Aku nggak rebut apa-apa.
Aku cuma ngambil yang gak bisa kamu jaga. Lagian, Rangga butuh pasangan yang bisa bawa dia ke atas, bukan yang malah bikin jatuh. Aku menatap matanya dalam. Kita lihat saja nanti, Clara. Dunia ini berputar. Jangan terlalu cepat merasa menang. Meski hatiku masih hancur, aku berusaha bangkit. Aku kembali fokus pada usahaku. Setiap malam, setelah anak tidur, aku bekerja keras membangun brand fashionku. Pesanan semakin banyak, investor mulai melirik. Di saat yang sama, perusahaan lamaku terus menghubungiku. Mereka ingin aku benar-benar menerima tawaran memimpin cabang baru. Aku mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Luka perceraian masih ada, tapi perlahan aku mengubahnya menjadi tenaga untuk bangkit. Dalam hati aku berkata, Rangga, kamu boleh hina aku sekarang. Tapi suatu hari, aku akan muncul di hadapanmu dengan cara yang tidak pernah kamu bayangkan. Perceraian itu memang menyakitkan. Aku ditinggalkan, dihina, diremehkan. Tapi aku tahu, dari sinilah perjalananku yang sebenarnya dimulai. Aku tidak lagi sekadar istri yang ditinggalkan. Aku adalah seorang ibu, seorang wanita, yang akan membuktikan bahwa tidak ada luka yang bisa menghentikan langkahku. Dan di kejauhan, aku bisa membayangkan senyum puas Clara dan Rangga. Mereka pikir aku sudah kalah. Tapi yang tidak mereka tahu, aku sedang menyiapkan kebangkitan yang akan membuat mereka terdiam. Malam pertama setelah perceraian terasa seperti neraka. Aku duduk di ranjang sendirian, memeluk anakku yang tidur pulas. Sunyi. Tak ada lagi suara Rangga mengeluh lelah atau langkah kakinya di lorong rumah. Aku ingin menangis, tapi aku sudah terlalu lelah. Air mataku seolah habis. Yang tersisa hanya kekosongan. Namun di balik itu, ada satu hal yang mengalir deras dalam dadaku. Tekad. Aku berbisik pada diriku sendiri. Nadira, kamu sudah jatuh sedalam ini. Sekarang saatnya bangkit. Kamu bukan korban. Kamu adalah pejuang. Hari-hariku mulai berjalan dengan pola berbeda. Pagi, aku mengantar anak ke sekolah, lalu kembali ke rumah untuk mengurus pekerjaan rumah. Tapi begitu semua selesai, aku duduk di depan laptop, membuka dokumen-dokumen rencana bisnis. Usaha fashion onlineku yang dulu hanya sampingan, kini menjadi pusat hidupku. Aku bekerja sama dengan beberapa desainer muda, memproduksi pakaian ready-to-wear dengan konsep elegan namun sederhana. Brand itu ku beri nama Dira Atelier. Awalnya pesanan datang hanya dari lingkaran teman, tapi berkat strategi digital marketing yang kupelajari sendiri, pesanan melonjak. Aku bekerja hingga larut malam, menjawab pertanyaan pelanggan, mengatur stok, bahkan mengemas pesanan sendiri. Leherku sering pegal, mataku perih, tapi setiap kali aku melihat senyum anakku, semua rasa lelah hilang. Aku tahu aku sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar bisnis. Aku sedang membangun masa depan kami. Suatu siang, aku mendapat telepon dari direktur utama perusahaan lamaku. Suaranya terdengar hangat, tapi juga tegas. Nadira, saya sudah dengar kabar tentang kamu. Saya tahu kamu keluar demi keluarga, tapi saya tidak bisa mengabaikan kemampuanmu. Cabang luar negeri masih menunggu pemimpin baru. Kamu kandidat terbaik. Apa kamu mau mempertimbangkannya? Aku terdiam. Hatiku berdebar. Tawaran itu sangat menggoda. Menjadi pemimpin cabang luar negeri berarti gaji fantastis, jaringan internasional, dan prestise tinggi. Namun aku menatap foto anakku di meja. Aku tahu aku tak bisa meninggalkannya begitu saja. Pak, saya berterima kasih atas kepercayaannya. Tapi untuk saat ini, saya ingin fokus pada anak dan bisnis saya. Mungkin suatu hari nanti, saya akan kembali. Untuk sekarang, izinkan saya membuktikan diri dengan cara saya sendiri. Direktur itu hanya tertawa kecil. Baiklah, Nadira. Saya tahu kamu akan sukses di jalur apapun. Tapi pintu kami selalu terbuka untukmu. Hatiku hangat. Aku merasa dihargai, berbeda dengan bagaimana Rangga memperlakukanku. Aku sadar, untuk benar-benar bangkit, aku harus mengubah banyak hal, termasuk diriku sendiri. Aku mulai rutin berolahraga, memperhatikan pola makan, dan merawat kulitku. Aku membeli beberapa gaun elegan untuk diriku, bukan lagi sekadar pakaian sederhana seperti dulu.
Aku ingin melihat bayangan wanita kuat di cermin setiap kali aku berdiri di depannya. Aku juga mengambil kelas public speaking dan manajemen bisnis online. Aku belajar cara berbicara dengan percaya diri di depan kamera karena banyak investor mulai tertarik bekerja sama. Perlahan tapi pasti, aku berubah. Dari wanita yang dulu dipandang pucat dan membosankan oleh Rangga, menjadi wanita yang anggun, percaya diri, dan berkelas. Suatu sore, aku menghadiri seminar bisnis lokal. Aku berdiri di depan panggung, mempresentasikan perjalanan singkat Dira Atelier. Saat aku selesai, banyak orang bertepuk tangan, bahkan beberapa investor langsung mendatangiku. Di antara kerumunan itu, aku melihat wajah yang tak asing, sahabat lama Rangga. Ia menghampiriku dengan tatapan kagum. Nadira, aku nggak nyangka kamu sekarang keren banget. Aku kira setelah cerai kamu bakal jatuh, tapi ternyata kamu makin bersinar. Aku hanya tersenyum. Terima kasih. Aku memang jatuh, tapi aku memutuskan untuk bangkit. Aku bisa melihat jelas bahwa kabar ini akan sampai ke telinga Rangga. Dan entah kenapa, aku merasa sedikit puas membayangkannya. Di tengah semua kesibukan, aku tidak pernah melupakan tugasku sebagai ibu. Anakku adalah alasan utama aku berjuang. Setiap malam, sebelum tidur, aku selalu bercerita padanya. Bukan dongeng biasa, tapi kisah tentang keberanian, keteguhan hati, dan pentingnya percaya pada diri sendiri. Nak, jangan pernah takut kalau orang lain meremehkanmu. Justru itu tanda bahwa kamu punya sesuatu yang mereka nggak punya. Ia menatapku dengan mata polosnya, lalu tersenyum. Mama kuat banget. Aku bangga sama Mama. Kalimat itu lebih berharga daripada semua penghargaan di dunia. Beberapa bulan setelah aku benar-benar fokus, Dira Atelier diundang untuk ikut pameran fashion besar di Jakarta. Aku memutuskan tampil total, membawa koleksi terbaru, mengatur booth paling elegan, dan tentu saja, aku tampil dengan gaun rancangan sendiri. Saat melangkah di panggung, aku mendengar tepuk tangan meriah. Banyak media meliput, beberapa bahkan menuliskan artikel dengan judul Dira Atelier, kisah janda bangkit menjadi ratu fashion baru. Aku membaca artikel itu dengan mata berkaca-kaca. Siapa sangka, luka yang dulu hampir membunuhku kini menjadi bahan bakar untuk kesuksesan. Namun di balik semua euforia, aku masih merasakan bayangan masa lalu. Kadang, saat malam hening, aku teringat wajah Rangga. Aku teringat kata-katanya yang menusuk, tawa Clara yang menghina. Alih-alih membuatku sedih, kenangan itu kini menjadi cambuk. Setiap kali aku merasa lelah, aku mengingat bagaimana mereka meremehkanku. Dan seketika, semangatku kembali menyala. Aku bahkan menulis satu kalimat di buku catatanku, sebagai pengingat. Balas dendam paling indah adalah kesuksesan yang nyata. Kesuksesanku mulai menarik perhatian banyak orang. Aku diundang ke acara-acara eksklusif, bertemu dengan para pengusaha besar, bahkan politisi dan selebriti. Awalnya aku canggung, tapi lama-lama aku terbiasa. Aku belajar bagaimana berbicara dengan elegan, bagaimana membawa diri dengan penuh wibawa. Beberapa pria kaya mulai mendekatiku, menawarkan hubungan lebih dari sekadar bisnis. Namun aku menolak halus. Hatiku belum siap, dan aku tidak ingin tergesa-gesa. Bagiku, saat ini fokus utamaku adalah anakku dan membangun kerajaan bisnisku. Aku tahu cepat atau lambat, aku akan bertemu lagi dengan Rangga dan Clara. Dunia ini sempit, dan kabar tentang kesuksesanku pasti sudah sampai ke telinga mereka. Alih-alih takut, aku justru menantikannya. Aku ingin mereka melihat sendiri siapa yang sebenarnya tidak punya masa depan. Aku mulai merencanakan segalanya. Penampilan, cara berbicara, bahkan bagaimana aku akan masuk ke dalam lingkaran mereka dengan elegan. Aku tidak ingin membalas dengan teriakan atau makian. Aku ingin membalas dengan sesuatu yang lebih menyakitkan. Kenyataan bahwa aku jauh lebih sukses tanpa mereka. Hari-hariku kini jauh berbeda dari dulu. Dari seorang istri yang ditinggalkan, aku menjelma menjadi wanita mandiri yang disegani. Luka perceraian memang meninggalkan bekas, tapi bekas itu justru membuatku lebih kuat. Aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Di depan sana masih ada momen besar, saat aku harus berdiri di depan Rangga dan Clara, bukan lagi sebagai wanita yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang berhasil.
Dan aku sudah siap. Suatu sore, ketika aku sedang sibuk mengatur katalog baru Dira Atelier, sebuah amplop putih bersegel emas tiba di rumahku. Namaku tercetak anggun di atasnya. Aku membuka perlahan, hatiku berdebar. Dengan hormat mengundang Ibu Nadira untuk menghadiri pernikahan Rangga dan Clara. Tanganku bergetar. Sekilas rasanya seperti ditikam. Meski aku tahu mereka akan menikah, membaca undangan itu membuat luka lama kembali terbuka. Aku menutup mata, menenangkan diri. Setelah beberapa saat, senyum tipis muncul di bibirku. Jadi mereka mengundangku? Mereka pikir aku akan datang dengan wajah sendu, menangis, dan membuat diri jadi tontonan? Salah besar. Mereka tidak tahu siapa aku sekarang. Malam itu aku duduk di meja kerjaku, menatap undangan itu lama sekali. Lalu aku menulis sesuatu di buku catatanku. Hari pernikahan mereka akan menjadi panggungku. Aku tak akan datang untuk merusak pesta. Tidak, itu terlalu rendah. Aku akan datang dengan cara elegan, menunjukkan siapa yang benar-benar menang dalam permainan hidup ini. Aku mulai menyusun rencana. Penampilan harus sempurna, berkelas, tak terbantahkan. Mobil yang akan mengantarku harus mencerminkan keberhasilanku. Aku harus datang dengan pengawalan, bukan untuk pamer, tapi untuk menunjukkan statusku sekarang. Kehadiranku harus meninggalkan kesan mendalam, bukan teriakan, bukan kemarahan, tapi diam-diam yang menghantam lebih keras dari kata-kata. Aku menghubungi tim desainku di Dira Atelier. Aku ingin sebuah gaun spesial. Bukan sekadar cantik, tapi melambangkan kekuatan. Gaun yang begitu anggun hingga semua mata akan terpaku, dan mereka sadar siapa sebenarnya wanita yang mereka remehkan. Kami berdiskusi hingga larut malam. Akhirnya diputuskan, sebuah gaun panjang berwarna hitam elegan dengan kilau perak di bagian pinggang. Potongan gaun itu sederhana tapi menonjolkan keanggunan. Aku juga melakukan perawatan intensif, wajah, rambut, tubuh. Setiap detail kususun. Aku ingin hari itu menjadi titik balik. Saat aku bercermin, aku hampir tak mengenali diriku. Wajahku terlihat lebih segar, tubuhku tegap, senyumku penuh percaya diri. Aku bukan lagi Nadira yang dulu menangis di sudut kamar. Aku kini adalah Nadira, wanita baru yang lahir dari luka. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan membeli mobil baru dari hasil jerih payahku, sebuah sedan mewah berwarna hitam metalik. Bukan sekadar alat transportasi, tapi simbol keberhasilanku. Aku juga menghubungi agen keamanan pribadi untuk menyewa 2 pengawal profesional. Aku tahu, mungkin aku tak butuh pengawalan. Tapi aku ingin memberi pesan, aku sekarang adalah sosok yang dijaga, dihormati, dan berkelas. Biarkan Rangga melihat bahwa wanita yang dulu dia tinggalkan kini melangkah dengan percaya diri, diiringi hormat orang lain. Kabar tentang kesuksesanku rupanya semakin menyebar. Lingkungan sosial kami dulu mulai bergunjing. Beberapa kenalan lama mengirim pesan. "Dir, katanya kamu sekarang bisnisnya sukses banget? Wah, nggak nyangka. Pasti Rangga nyesel ninggalin kamu." Ada juga yang secara blak-blakan berkata, "Aku dengar kamu bakal datang ke pernikahan mereka. Waduh, kayaknya Clara sama Rangga sengaja undang kamu biar bisa ngeledek. Tapi aku yakin, kamu nggak bakal kalah sama mereka." Aku hanya tersenyum membaca pesan itu. Mereka tidak tahu, aku sudah menyiapkan kejutan yang lebih besar. Sehari sebelum pernikahan itu, aku duduk sendirian di balkon rumahku. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga melati dari taman kecilku. Aku memikirkan banyak hal. Tentang pernikahanku dengan Rangga, tentang pengkhianatan, tentang air mata yang dulu kucurahkan. Tapi semakin aku merenung, semakin aku sadar, aku sudah selesai dengan masa lalu. Aku tidak lagi ingin kembali. Aku hanya ingin mereka melihat kenyataan bahwa aku tak hancur tanpa mereka. Aku justru tumbuh lebih kuat. Aku berbisik pada diri sendiri. Besok bukan tentang mereka. Besok adalah tentangku, tentang menunjukkan pada dunia siapa sebenarnya Nadira. Pagi itu, udara terasa berbeda. Aku bangun lebih awal, menyiapkan sarapan untuk anakku, lalu menitipkannya pada ibuku. Aku ingin anakku tidak ikut melihat drama ini. Aku duduk di depan meja rias, sementara makeup artis menyapukan kuas di wajahku. Perlahan,
wajahku berubah menjadi sosok yang lebih anggun. Ketika gaun itu kukenakan, aku menatap cermin dan hampir terharu. Aku tampak seperti ratu yang siap menghadiri sebuah pesta besar. Mobil mewahku sudah menunggu di depan rumah, 2 pengawal berdiri tegak di sisi pintu. Saat aku keluar, beberapa tetangga yang melihat hanya bisa ternganga. Aku masuk ke mobil dengan kepala tegak. Hari ini, aku bukan tamu undangan biasa. Aku adalah tamu kehormatan yang akan meninggalkan luka di hati mereka. Sepanjang perjalanan, aku memikirkan bagaimana ekspresi mereka nanti. Aku bisa membayangkan Clara dengan senyum sinisnya, Rangga dengan tatapan meremehkan. Mereka mungkin berharap aku datang dengan penampilan lusuh, wajah muram, seolah meminta belas kasihan. Mereka ingin menertawakanku di depan tamu. Tapi apa yang akan mereka lihat justru kebalikannya. Aku berbisik dalam hati, kali ini, bukan aku yang dipermalukan. Kalian yang akan ditampar kenyataan. Aku membawa satu hal spesial di pesta itu nanti, bukan hanya gaun atau mobil, tapi kesuksesanku yang nyata. Aku sudah menyiapkan tim media yang akan hadir meliputku, seolah kebetulan, padahal sebenarnya aku sudah menata semua. Aku ingin kehadiranku bukan hanya sekadar tampilan fisik, tapi juga bukti bahwa aku adalah wanita berkelas dengan posisi terhormat. Ketika aku melangkah ke gedung pesta, aku akan membawa aura yang tak bisa dipalsukan, aura seorang pemenang. Di titik ini, aku sudah siap. Semua rencana tersusun, semua detail sudah kuatur. Hatiku tenang, tidak lagi diliputi dendam buta. Yang ada hanya semangat untuk menunjukkan pada dunia siapa aku sebenarnya. Hari pernikahan mereka bukanlah akhir. Itu hanyalah awal dari babak baru, babak di mana aku, Nadira, akan berdiri di atas panggung kehidupan dengan kepala tegak, meninggalkan mereka dalam bayang-bayang penyesalan. Aku tersenyum, menutup buku catatanku, lalu berbisik pelan. Besok, giliran kalian merasakan apa artinya diremehkan. Aku terbangun dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada gugup, ada marah, tapi juga ada semangat. Hari ini adalah hari yang dulu kupikir akan jadi luka terparah, tapi kini justru menjadi panggung bagiku. Aku duduk di meja rias, ditemani cahaya matahari yang menyelinap lewat tirai jendela. Seorang make-up artis profesional sudah menyiapkan segalanya. Dengan gerakan lembut, ia menyapukan kuas ke wajahku, mengubah gurat lelah menjadi pancaran elegan. Sementara itu, gaun hitam elegan dengan kilau perak tergantung di samping. Aku memandanginya, merasakan simbol kekuatan di balik kain itu. Gaun itu bukan sekadar pakaian, itu adalah pernyataan bahwa aku sudah berubah. Sekitar pukul 10, mobil mewahku berhenti di depan rumah. 2 pengawal berpakaian rapi berdiri di sisi pintu. Beberapa tetangga yang menyaksikan hanya bisa ternganga. Itu Nadira? Yang dulu katanya ditinggal suami. Astaga, sekarang kayak ratu. Aku tersenyum samar mendengar bisikan mereka. Aku tidak perlu membalas apapun. Penampilanku sudah berbicara lebih lantang daripada kata-kata. Dengan langkah anggun, aku masuk ke mobil. Pengawalku menutup pintu, dan perjalanan menuju gedung resepsi pun dimulai. Gedung pernikahan itu berdiri megah, dihiasi bunga putih dan kristal menggantung. Tamu-tamu berdatangan dengan pakaian indah. Musik lembut mengalun, suasana penuh tawa. Aku bisa membayangkan Clara berdiri di pelaminan dengan gaun putih bak putri raja, sementara Rangga berdiri di sampingnya dengan setelan mahal. Mereka pasti merasa dunia ada di tangan mereka. Tapi sebentar lagi, mereka akan tahu bahwa kenyataan tidak seindah itu. Mobilku berhenti tepat di depan pintu masuk. Petugas parkir mendadak kaku melihat sedan hitam elegan itu, lalu buru-buru mempersilakan. 2 pengawalku turun lebih dulu, membuka pintu untukku. Saat kakiku melangkah keluar, semua kepala menoleh. Bisikan terdengar di mana-mana. Siapa itu? Cantik banget, kayak artis. Astaga, bukannya itu Nadira, mantan istri Rangga. Aku berjalan perlahan, gaunku berkilau di bawah cahaya lampu kristal. Senyumku tenang, langkahku mantap. Aku tidak menunduk, tidak gelisah. Aku datang bukan sebagai tamu biasa, aku datang sebagai pemenang. Di dalam gedung, suasana berubah. Banyak tamu yang tadinya sibuk berbincang kini terdiam menatapku. Ada yang terperangah, ada yang berbisik lirih.
Beberapa teman lama Rangga bahkan tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Itu Nadira? Ya Tuhan, dia jauh lebih cantik dari terakhir kali aku lihat. Rangga bodoh banget ninggalin perempuan kayak dia. Aku mendengar bisikan itu jelas, tapi aku hanya tersenyum tipis. Semua berjalan sesuai rencana. Saat aku semakin dekat ke pelaminan, aku bisa melihat wajah Rangga dari jauh. Ekspresinya langsung berubah. Wajah yang tadinya penuh percaya diri kini mendadak kaku. Matanya melebar, bibirnya terkatup rapat. Dia bahkan terlihat menelan ludah, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Nadira? Suaranya lirih, tapi aku bisa membaca gerak bibirnya. Aku pura-pura tidak melihat, tetap melangkah anggun. Biarkan dia menatapku, biarkan dia merasakan penyesalan yang membakar. Clara, yang berdiri di sampingnya dengan gaun pengantin putih berkilau, awalnya tersenyum penuh kemenangan. Tapi begitu matanya menangkapku, senyumnya kaku. Aku bisa melihat jelas bagaimana wajahnya berubah. Dari percaya diri menjadi resah, dari anggun menjadi tegang. Tangannya bahkan terlihat mencengkeram lengan Rangga lebih erat. Dia mungkin berharap aku datang dalam keadaan lusuh, lalu mereka bisa mempermalukanku. Tapi yang terjadi justru sebaliknya, akulah yang mempermalukan mereka, tanpa perlu berkata sepatah kata pun. Aku tiba di depan pelaminan. MC yang memandu acara tampak gugup ketika memperkenalkan. Hadir juga tamu spesial, Ibu Nadira. Semua mata langsung tertuju padaku. Aku menaiki tangga kecil dengan anggun, lalu berdiri di depan Rangga dan Clara. Aku tersenyum, lalu berkata dengan suara tenang, "Selamat menempuh hidup baru." Hanya itu. Kalimat sederhana. Tapi cara aku mengucapkannya membuat semua orang bisa merasakan ketegangan. Rangga menatapku dengan wajah campur aduk, terkejut, kagum, juga menyesal. Sementara Clara berusaha tersenyum, tapi jelas sekali ia sedang bergetar. Aku tidak perlu berteriak, tidak perlu mengungkit masa lalu. Cukup dengan hadir seperti ini, aku sudah menampar mereka dengan kenyataan. Para tamu berbisik-bisik, membandingkan aku dengan Clara. Banyak dari mereka yang jelas-jelas lebih terpesona padaku. Nadira jauh lebih berkelas. Lihat cara dia bawa diri, elegan banget. Kalau aku jadi Rangga, aku pasti nyesel seumur hidup. Aku menatap Rangga sebentar, lalu tersenyum kecil. Senyum itu bukan tanda cinta, itu tanda kemenangan. Setelah memberikan ucapan singkat, aku berbalik turun dari pelaminan. Kamera-kamera tamu undangan mengikutiku, beberapa bahkan mengambil gambar tanpa henti. Aku berjalan menuju meja VIP yang sudah disiapkan panitia. Ya, aku memang tamu kehormatan, karena statusku sebagai pengusaha sukses kini membuat mereka tak bisa menempatkanku sembarangan. Duduk di kursi empuk, aku menikmati segelas anggur sparkling. Sementara itu, aku bisa merasakan tatapan Rangga terus mengikutiku dari pelaminan. Di sela acara, Rangga memberanikan diri menghampiriku. Ia menunggu sampai Clara sibuk menyapa tamu lain. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Nadira, kamu sekarang?" Aku menatapnya sekilas, lalu menyela tenang. Aku sekarang baik-baik saja. Bahkan lebih baik dari sebelumnya. Rangga terdiam. Ia seperti kehilangan kata-kata. Aku menambahkan dengan nada ringan. Kamu pilih jalanmu, aku pilih jalanku. Ternyata jalan kita berbeda hasilnya, ya. Aku berdiri, meninggalkannya dalam kebisuan. Biarkan kata-kataku menancap dalam hatinya. Hari itu, aku tidak melakukan apa-apa selain hadir. Tapi justru dengan itu, aku memenangkan segalanya. Aku datang bukan untuk merusak, tapi untuk menunjukkan bahwa aku bukan wanita yang mereka kira akan hancur. Aku adalah wanita yang bangkit, lebih tinggi, lebih berkelas. Dan ketika aku melangkah keluar dari gedung dengan gaun berkilau, diiringi dua pengawal, aku tahu satu hal, aku sudah menang, bahkan sebelum permainan dimulai. Begitu aku keluar dari gedung pesta, langkahku terasa ringan. Dua pengawal membukakan pintu mobil, dan saat aku masuk, aku sempat melihat beberapa tamu masih berdiri terpaku, menatap kepergianku. Bisikan-bisikan tetap terdengar meski aku sudah menutup pintu. Astaga, Nadira benar-benar menakjubkan. Clara kalah telak hari ini. Rangga pasti menyesal seumur hidupnya.
Aku tersenyum samar. Aku tidak perlu berkata banyak di pesta tadi. Cukup dengan hadir, aku sudah meninggalkan luka yang akan mereka rasakan lama. Sementara aku menikmati perjalanan pulang, suasana di gedung pesta berubah. Malam yang seharusnya penuh tawa berubah jadi penuh bisik-bisik tak nyaman. Clara yang tadinya tersenyum anggun kini gelisah. Tangannya gemetar saat menerima ucapan tamu. Beberapa bahkan terang-terangan memuji penampilanku di depan wajahnya. Clara, gaunmu cantik, tapi kamu lihat Nadira tadi? Luar biasa sekali. Senyum Clara kaku. Ia mencoba menahan diri, tapi hatinya panas. Bagaimana bisa hari bahagianya direbut oleh bayangan mantan istri suaminya sendiri? Rangga pun tak kalah gelisah. Matanya berkali-kali melirik ke arah pintu keluar, seolah masih mencari sosokku. Bahkan saat Clara berbicara padanya, pikirannya melayang entah kemana. Malam itu, setelah pesta usai dan tamu pulang, mereka masuk ke kamar hotel mewah yang disiapkan untuk malam pertama. Tapi bukannya penuh cinta, kamar itu dipenuhi amarah. Clara melempar buket bunga pengantin ke meja, wajahnya merah padam. Kamu lihat sendiri kan, Rangga? Semua orang membicarakan Nadira. Mereka memandangku bukan sebagai pengantin, tapi sebagai bayangan. Aku malu. Rangga berusaha menenangkan, tapi suaranya goyah. Clara, sudahlah, itu cuma satu malam. Besok semua orang akan lupa. Clara menatap tajam. Kamu pikir aku nggak lihat cara kamu memandangnya? Matamu itu jelas-jelas masih kagum sama dia. Rangga terdiam. Ia ingin menyangkal, tapi hatinya tak bisa bohong. Ia memang kagum, bahkan lebih dari itu, ia menyesal. Di tempat berbeda, aku duduk di ruang kerjaku, meneguk teh hangat. Di layar laptop, terpampang artikel berita tentang pesta itu. Foto-fotoku beredar luas, dengan judul, Nadira mencuri perhatian di pernikahan mantan suami. Aku membaca sambil tersenyum. Dunia benar-benar berpihak padaku kali ini. Sementara itu, Rangga duduk di tepi ranjang hotel, menunduk dalam diam. Bayangan wajahku terus menghantuinya. Kenapa aku bodoh sekali? Aku tinggalkan dia demi wanita lain, padahal sekarang jelas. Nadira jauh lebih berharga. Namun penyesalan datang terlambat. Ia sudah terikat janji dengan Clara. Jalan kembali sudah tertutup. Keesokan harinya, media sosial penuh dengan gosip tentang pesta pernikahan itu. Foto-foto perbandingan antara aku dan Clara viral. Sang mantan istri terlihat lebih elegan. Pemenang sebenarnya di pesta itu adalah Nadira, bukan pengantin. Teman-teman lama Rangga ramai membicarakan di grup mereka. Beberapa bahkan terang-terangan menertawakan keputusan Rangga. Bro, kamu buang berlian demi kaca imitasi. Gila, Nadira sekarang kelasnya di atas banget. Kamu pasti nyesel. Rangga membaca semua itu dengan wajah pucat. Clara pun marah besar ketika melihat namanya kalah pamor dariku. Hari-hari setelah pesta itu, rumah tangga mereka mulai retak. Clara semakin sering marah, menuduh Rangga masih mencintai aku. Kalau aku tahu kamu masih suka sama dia, buat apa aku nikah sama kamu? Rangga berusaha membela diri, tapi semakin ia menyangkal, semakin jelas ketidaktenangan hatinya. Ia mulai sering termenung, membandingkan Clara denganku. Setiap kali Clara berusaha memamerkan sesuatu, perhiasan, tas mahal, atau gaya hidup glamornya, Rangga justru teringat kesederhanaanku dulu, yang kini bertransformasi menjadi elegansi sejati. Ironisnya, bisnis Rangga justru mulai goyah. Beberapa investor mundur setelah mendengar kabar buruk tentang reputasinya. Mereka lebih tertarik menjalin kerjasama denganku. Salah satu pengusaha besar bahkan terang-terangan berkata kepada Rangga, "Maaf, saya lebih percaya bekerja sama dengan Nadira. Dia punya reputasi bersih, manajemen kuat, dan visi jelas." Rangga hanya bisa terdiam, wajahnya memerah karena malu. Di sisi lain, Dira Atelier semakin berkembang. Pesanan melonjak, media terus meliput, dan aku mulai dilihat sebagai salah satu ikon fashion tanah air. Beberapa minggu kemudian, aku menghadiri gala dinner bisnis internasional. Gedung penuh pengusaha papan atas, diplomat, hingga selebriti. Saat aku melangkah masuk dengan gaun perak berkilau, aku kembali mencuri perhatian. Dan di sana, di antara kerumunan,
Aku melihat Rangga dan Clara. Clara menatapku dengan pandangan penuh benci, sementara Rangga hanya bisa menunduk, seolah malu berhadapan denganku. Seorang pengusaha asing yang berdiri di sampingku bertanya dengan ramah. Apakah suami Anda ada di sini juga, Ibu Nadira? Aku tersenyum tipis, melirik sekilas ke arah Rangga, lalu menjawab. Saya tidak punya suami. Tapi saya punya perusahaan besar yang sedang berkembang. Ucapan itu sengaja kuucapkan dengan lantang, cukup untuk terdengar oleh Rangga dan Clara. Sepulang dari acara itu, rumah tangga mereka semakin berantakan. Clara menuduh Rangga masih memendam rasa padaku, dan Rangga yang mulai terbebani akhirnya meledak. Iya, aku memang salah. Aku menyesal ninggalin Nadira. Dia jauh lebih baik dari kamu. Clara terdiam, wajahnya pucat, lalu menangis histeris. Malam itu menjadi malam terburuk dalam pernikahan mereka. Rangga keluar rumah, duduk di mobilnya, menatap kosong. Ia sadar bahwa hidupnya kini penuh penyesalan. Sementara itu, aku menjalani hari-hariku dengan damai. Anakku tumbuh sehat, bisnis semakin besar, dan aku dikelilingi orang-orang yang menghargai. Aku tak lagi peduli dengan gosip tentang Rangga dan Clara. Aku sudah selesai dengan masa lalu. Yang ada di hatiku hanya rasa syukur, karena perceraian dulu yang kurasa sebagai akhir dunia, ternyata adalah pintu menuju kehidupan yang jauh lebih indah. Kini, aku berdiri di puncak kehidupanku. Bukan karena aku membalas dendam dengan amarah, tapi karena aku memilih bangkit dengan elegansi. Rangga boleh menyesal, Clara boleh merasa kalah. Itu bukan lagi urusanku. Tugasku hanya satu, menjaga kebahagiaan yang sudah kuraih, dan terus berjalan di jalanku sendiri. Aku menutup buku catatanku malam itu, menuliskan satu kalimat. Aku tidak butuh balas dendam. Kesuksesanku adalah tamparan terindah. Waktu berjalan cepat. Hari-hari penuh drama yang dulu seakan menghantam hidupku kini hanya tinggal kenangan samar. Setiap kali aku menoleh ke belakang, aku seperti melihat seorang wanita berbeda, Nadira yang rapuh, mudah menangis, dan menggantungkan kebahagiaan pada seorang pria bernama Rangga. Namun hari ini, aku bukan lagi wanita itu. Aku adalah Nadira yang baru. Nadira yang belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditentukan oleh siapa yang mendampingi, tapi oleh bagaimana aku mendampingi diriku sendiri. Pagi-pagi aku bangun dengan tenang, menyeduh kopi, lalu memandang keluar jendela penthouseku yang menghadap ke kota. Jalanan ramai, gedung-gedung tinggi berdiri, dan di sana, di tengah keramaian itu, ada bisnis yang sedang kurintis, tumbuh semakin kuat. Dulu aku menangis karena kehilangan suami. Sekarang aku tersenyum karena aku menemukan diriku sendiri. 3 tahun setelah perceraianku, Dira Atelier berkembang menjadi salah satu brand fashion paling berpengaruh di Asia Tenggara. Produknya dipakai artis internasional, bahkan beberapa masuk ke karpet merah ajang penghargaan bergengsi. Aku ingat bagaimana dulu aku memulai bisnis ini hanya dengan tim kecil, modal yang kupikir seadanya. Tapi ternyata, kepercayaan diriku dan kerja keras tim membuat segalanya tumbuh berlipat-lipat. Kini, aku tidak hanya punya butik di kota besar Indonesia, tapi juga cabang di Singapura, Kuala Lumpur, dan sedang membangun showroom di Paris. Setiap kali aku berdiri di depan panggung fashion show internasional, menerima tepuk tangan meriah, aku tahu, inilah puncak yang dulu tidak pernah kubayangkan akan kucapai. Di balik semua itu, ada satu alasan terbesar aku bisa bertahan, anakku, Aruna. Ia tumbuh menjadi gadis kecil yang cerdas dan manis. Setiap kali ia berlari ke pelukanku sambil berkata, "Mama, aku bangga sama Mama." Hatiku seakan meleleh. Aku ingin Aruna tahu bahwa ibunya bukan hanya seorang wanita yang pernah disakiti, tapi seorang wanita yang bisa bangkit dan berdiri kokoh. Aku ingin ia tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya tidak pernah boleh diremehkan, apapun keadaan hidupnya kelak. Seringkali, aku membawanya ke kantor, memperlihatkan bagaimana tim bekerja. Aku ingin ia belajar langsung bahwa kesuksesan tidak jatuh dari langit, tapi dibangun dengan kerja keras, air mata, dan doa. Meski aku tak lagi mencari tahu, kabar tentang Rangga dan Clara sering sampai ke telingaku. Dunia ini sempit, terlebih ketika kita berada di lingkaran bisnis yang sama. Pernikahan mereka, yang dulu dipamerkan penuh kemewahan, perlahan berubah menjadi berita miring.
Aku mendengar Clara sering ribut di depan umum, menuduh Rangga masih menyimpan perasaan untukku. Foto-foto mereka yang tadinya harmonis berubah menjadi gosip perselisihan. Bisnis Rangga juga tak lagi secemerlang dulu. Beberapa kali ia kehilangan proyek karena reputasinya rusak, terutama setelah banyak pihak lebih memilih bekerja denganku. Ironisnya, apa yang dulu ia banggakan, Clara dengan masa depan indah dan uangnya, tidak terbukti. Ternyata, Clara hanya pintar pamer, tapi tidak punya kemampuan nyata dalam bisnis. Suatu sore, aku menghadiri konferensi bisnis internasional di Jakarta. Saat aku keluar dari ruang utama, aku melihat sosok yang familiar, Rangga. Ia berdiri sendirian, tubuhnya sedikit membungkuk, wajahnya tampak lelah dan tua sebelum waktunya. Aku sempat berhenti. Ada dorongan untuk menghindar, tapi aku sadar, aku tidak lagi takut. Aku sudah selesai dengan dia. Rangga menoleh, dan mata kami bertemu. Sejenak, keheningan itu penuh makna. Wajahnya berubah, ada getir dan penyesalan yang jelas di sana. Ia berjalan mendekat, suaranya pelan, nyaris berbisik. Nadira, kamu kelihatan bahagia. Aku menatapnya dengan tenang. Ya, karena aku memang bahagia. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Hanya ketegasan. Lalu aku berlalu, meninggalkannya terpaku. Beberapa bulan kemudian, media ramai memberitakan keretakan rumah tangga Rangga dan Clara. Gosip perselingkuhan Clara dengan seorang pria lain beredar luas. Aku tidak kaget. Orang yang merebut suami orang lain dengan licik biasanya juga bisa mengkhianati lagi. Apa yang dimulai dengan pengkhianatan seringkali berakhir dengan pengkhianatan juga. Rangga disebut-sebut depresi, bisnisnya ambruk, dan banyak aset terjual. Sementara Clara terlihat berpesta dengan pria lain, tanpa peduli. Aku membaca semua berita itu sambil menyeruput kopi pagi. Ada sedikit rasa iba, tapi tak ada lagi luka. Itu bukan urusanku. Hidup mereka adalah pilihan mereka sendiri. Aku semakin fokus pada kehidupanku. Dira Atelier terus berkembang, Aruna tumbuh sehat, dan aku semakin dikenal di dunia internasional. Kadang orang bertanya padaku, apakah kamu tidak takut sendirian tanpa suami? Aku hanya tersenyum. Aku tidak sendirian. Aku punya anak, aku punya tim, aku punya mimpi. Itu lebih dari cukup. Bukan berarti aku menutup hati. Aku tahu, mungkin suatu hari aku akan bertemu dengan pria baik yang benar-benar mencintaiku tanpa syarat. Tapi aku tidak terburu-buru. Aku sudah cukup bahagia dengan diriku sekarang. Jika ada satu hal yang kupelajari dari perjalanan panjang ini, itu adalah, jangan pernah menggantungkan hidup pada orang lain. Karena ketika mereka pergi, kita bisa runtuh. Aku dulu sempat runtuh, tapi aku bangkit lagi. Dan dari situ aku tahu, kekuatan terbesar seorang wanita adalah ketika ia mampu berdiri tegak meski dunia berusaha menjatuhkannya. Perceraian dulu bukan akhir dari segalanya. Itu justru pintu menuju kehidupan baru yang lebih indah. Suatu malam, aku duduk di balkon rumahku, menatap bintang. Aku menulis surat untuk diriku yang dulu, diriku yang pernah menangis karena diceraikan. Nadira yang dulu, terima kasih sudah kuat. Terima kasih tidak menyerah saat dunia terasa hancur. Karena kamu bertahan, aku yang sekarang bisa berdiri di sini dengan kepala tegak. Kamu tidak kalah, kamu hanya sedang dipersiapkan untuk kemenangan yang lebih besar. Ingatlah, tidak ada yang benar-benar hilang ketika kita masih punya diri kita sendiri. Aku menutup surat itu dengan senyum. Surat itu tidak akan kuberikan pada siapapun. Itu hanya pengingat untukku sendiri. Kini, ketika aku menoleh ke belakang, aku tidak lagi melihat luka. Aku hanya melihat jalan panjang yang penuh pelajaran. Rangga boleh menyesal, Clara boleh kecewa. Tapi itu bukan lagi urusanku. Aku sudah menang, bukan karena aku membuat mereka kalah, tapi karena aku bisa menemukan kebahagiaan sejati tanpa bergantung pada siapapun. Kemenangan terindah bukanlah ketika orang lain jatuh, tapi ketika kita mampu berdiri kokoh meski pernah dijatuhkan. Dan itulah aku, Nadira. Wanita yang pernah diremehkan, tapi kini berdiri di puncak dengan senyum penuh arti. Setiap wanita punya kekuatan untuk bangkit, bahkan ketika dunia mencoba mematahkan sayapnya. Jangan pernah menyerahkan harga dirimu pada orang yang tidak tahu cara menghargaimu.
Karena ketika kamu memilih untuk bangkit, dunia akan melihatmu dengan cara yang berbeda. Kesuksesan, kebahagiaan, dan ketenangan hati adalah bentuk balas dendam terindah.